Ibu-ibu gimana nih yang sering tampil di rakit aswa terus tanggapin kondisi sekarang? Terima kasih ya. Apa dilakukan khusus nih? Oke, siapa yang mau jawab duluan? Oke, oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di sini dari Aliansi Rakyat Menggugat. Tapi intinya adalah kami itu di sini untuk berjuang bukan untuk personal, tapi kita berjuang untuk nilai suatu kejujuran yang selama kurang lebih 10 tahun lebih ya, itu sudah tidak ada lagi di Indonesia, di negeri ini. Semuanya itu hanya bohong-bohong, ngeles-ngeles segala macam. Dan khusus untuk masalah ijazah palsu ini, menurut kami yang adalah emak-emak ini tuh penting untuk demi masa depan bangsa kita. Jangan sampai pendidikan kita itu akhirnya diremehkan karena yang bersangkutan Jokowi ini terlalu banyak ngeles gitu. Jadi terlalu banyak ngeles, terlalu banyak alasan-alasan yang sebetulnya ini ijazah ini kan sudah ribut itu selama lebih dari 4 tahun ya. 4 tahun tapi tidak pernah ada satu kejelasan. Sebetulnya gampang aja kok. Biasanya kita ini selalu bangga, kita ini bangga dengan ijazah, apalagi kalau kita ini lulusan dari sebuah university terkemuka. Tapi sepertinya ini tidak terjadi kepada Jokowi. Yang penting adalah kami di sini akan terus menuntut kejujuran dari Jokowi, dan kami juga menuntut Jokowi untuk ditangkap bukan karena ijazah palsu aja, tapi juga lebih dari kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh Jokowi selama Jokowi sebagai presiden. Ada yang mau nambahin? Mungkin Ibu Susi atau Ibu siapa? Nanti kamu ngomong loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi dan selamat pagi semua. Semoga kawan-kawan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Juga kawan-kawan YouTuber sehat walafiat. Semoga kawan-kawan kita yang hari ini akan kita membersamai. Kita akan dipanggil Polda. Kita akan membersamai sampai selesai. Insya Allah sampai selesai. Karena kami tidak mau orang-orang baik dikriminalisasi tanpa ada penjelasan, dan kami harap Jokowi itu harus gentle membawa ijazahnya yang asli kalau dia bilang punya. Jadi rakyat nggak gaduh gara-gara satu lembar kertas, satu negara ricuh, satu negara heboh, dan satu negara terkuras energinya karena ketidakmauan beliau tidak mau menunjukkan ijazahnya. Dia bilang punya, kalau punya tunjukkan, apa salahnya sih? Jangan bayar termul, bayar semuanya, negara hancur, anak bangsa bentrok, semuanya bentrok gara-gara satu lembar ijazah. Jadi mohon Pak, kalau Bapak punya jiwa kebangsaan yang tinggi atau negarawan, Bapak tolonglah di akhir usia Bapak itu tunjukkanlah ijazah Bapak. Jadi satu negara nggak gaduh. Mungkin kalau Bapak menunjukkan, semua rakyat akan memaafkan Bapak. Kalau Bapak begini terus, Bapak berarti menzolimi rakyat loh Pak. Menzolimi diri sendiri juga. Zolimi diri Bapak, zolimi keluarga Bapak, zolimi seluruh rakyat bangsa Indonesia. Kita takut di akhirat nanti Pak, umur kita nggak seberapa. Jadi sekali lagi Pak, tolong tunjukkan ijazah yang Bapak punya di Polda atau di Bareskrim atau di grup yang menanyakan ijazah Bapak yang patut Bapak tunjukkan. Kalau Bapak nggak menunjukkan ke semua orang, nggak apa-apa, tunjukkanlah kepada kami atau kepada pengacara-pengacara atau kepada Roy Suryo CS untuk membuktikan bahwa Bapak punya. Jadi jangan buat gaduh Pak, gara-gara satu lembar ijazah negara terpecah belah. Itu aja Pak. Ingat, sekali lagi harus gentleman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Senja mau. Assalamualaikum. Kalau saya hanya sedikit saja ya. Ini terkait dengan Presiden yang sekarang Bapak Prabowo. Banyak kasus yang semuanya tergantung kepada kebijaksanaan Bapak. Sebagian besar rakyat masih percaya. Untuk itu
pakailah kepercayaan yang rakyat berikan untuk menuntaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Salah satunya masalah jasa, masalah penebangan hutan, dan masalah yang lain-lain. Itu saja. Tolong Pak, kebijaksanaan Bapak kami tunggu. Dan ketanggung jawab Bapak sebagai Presiden yang dipilih oleh rakyat, kami tunggu. Terima kasih. Oke, ini boleh nggak gue nanggapin Andi Aswan yang mengenai yang di Rakyat Bersuara? Atau, nah ini kan Rakyat Bersuara nih, gini ya. Aku lihat nih di Rakyat Bersuara ini banyak komen-komen yang apalagi dari Temul ya, itu yang kurang ajar banget. Apalagi waktu pada saat bukan yang kemarin, tetapi yang ada Andi Aswan. Andi Aswan itu sudah body shaming. Dia menyebut kita ini adalah kelompok nenek-nenek. Ya, begini, kami bangga. Kami ini nenek-nenek, tapi kami masih memikirkan bagaimana masa depan anak kami, bagaimana masa depan untuk masa panjangnya. Nah sekarang kita tanya balik kepada Bapak Andi Aswan, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan untuk negeri ini? Kamu masih muda, Anda masih muda dan Anda akan tinggal di sini. Bagaimana dengan nasib-nasib anak-anak Anda? Kalau Anda aja sekarang ini hanya memikirkan mungkin keuntungan ya, saya nggak tahu ya. Tetapi kan sudah jelas, lebih baik kita ini sama-sama untuk memberi kepada Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Kenapa? Karena dia itu kan pejabat publik. Iya. Pejabat publik itu memang kita itu sebagai rakyat kita itu wajib kita itu berhak untuk melihat dari ijazahnya Pak Jokowi, karena dari ijazah itu terbitlah kebijakan-kebijakan Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Kenapa kami tidak percaya? Karena kebijaksanaan Pak Jokowi itu nggak pernah ada yang memihak kepada rakyat. Jadi hanya bikin gaduh. Jadi kepada Bapak Andi Aswan sekali lagi, kalau Anda bilang kami nenek-nenek ya, kami pasti akan melawan ya. Artinya kami ini adalah, kami lebih bangga kami menjadi nenek-nenek tapi kami di pihak yang benar daripada kami muda belia tapi kami tidak pernah sadar apa yang terjadi kepada negeri ini. Dan satu lagi kepada yang kemarin dengan Kapitra ya. Kerusuhan itu bukan karena kami, tetapi karena yang berpeci merah dia naik ke atas, naik ke panggung. Satu, ada suatu larangan yang tidak tertulis bahwa tidak boleh penonton ini itu naik ke atas, mana bisa, mana boleh, tidak. Apaan sih? Yang itu langsung yang Andi Aswan tadi. Bagus itu. Di rewind. Jadi lanjut aja ya. Jadi ini loh kepada Pak Kapitra ya. Jadi jangan semua juga kepada para yang komen-komen itu ya. Jangan, Anda harus melihat dari sisi, harus ada di tengah. Kemarin yang buat suatu keributan bukan dari pihak kami, tetapi dari pihak peci merah yang naik ke atas dan bercerita bahwa pihak kami lah yang duluan. Tidak ada, kami tidak ada dari pihak kami yang memulai yang naik ke panggung. Jadi itu aja dari saya untuk Rakyat Bersuara. Dan besok kami pun akan datang lagi, kami pun akan hadir lagi. Ya, kami akan membackup orang-orang yang memang satu frekuensi dengan kami. Jadi maaf ya kepada Bapak Andi Aswan, Kapitra, kalian bukan level kami, gitu aja. Ya, betul. Ya. Oke, Mbak Uri ini dari Solo nih. Yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang bisa berkumpul dengan teman-teman ARM yang ada di Jakarta. Bahwasanya saya berangkat dari Solo, satu kampung dengan Pak Jokowi, dan tadi pagi baru sampai di Jakarta ini jam 7 pagi lah, berangkat tadi malam. Dan ini merupakan bahwa apa yang menjadi unek-unek saya sebagai orang Solo, juga satu kampung dengan Pak Jokowi, seharusnya Pak Jokowi itu lihat bahwa ini loh rakyat yang mengharapkan keadaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, bahwasanya kejujuran, jangan sampai ada dusta di antara kita. Bahasanya seperti itu. Kita tuh mencari keadilan dan mencari kebenaran, bukan pembenaran tapi mencari kebenaran. Karena apa? Yang selama ini
10 tahun yang lalu Pak Jokowi sudah menjabat, bahwasanya sudah mendapat kepercayaan dari rakyatnya, yang memang mengharapkan Pak Jokowi waktu di masanya itu sebagai presiden. Akan tetapi bila mana ijazah itu tidak dikasih lihat, tidak diperlihatkan kepada masyarakat, itu tidak ada artinya sama sekali bagi kami. Karena kami juga satu komunitas dengan teman-teman seperti Pak Roy Suryo, Pak Rismon, juga Bu Tifa. Kenapa harus rakyat seperti kita ini harus menjadi ditersangkakan? Itu rasanya tidak fair ya bagi kita. Kalau memang Pak Jokowi mempunyai ijazah baik palsu maupun asli, dikasih lihat, ditunjukkan beratnya seberapa menunjukkan ijazah seperti umumnya ya, karena Pak Jokowi itu menjadi pejabat publik waktu itu, dan dokumen-dokumen negara itu juga kita sebagai rakyat Indonesia juga berhak melihat dan mendengar. Setidaknya tanggung jawab Pak Jokowi yang sudah diberikan amanah waktu itu menjadi mantan presiden yang ke-7 harusnya bertanggung jawab di sini letaknya. Tidak, kondisi ini tidak menjadi gaduh sehingga kita merasa antar anak bangsa ini menjadi pecah belah. Saya tidak berharap pecah belah di antara bangsa, sesama anak bangsa, itu saya tidak berharap seperti itu. Hanya seperti yang dulu dipimpin oleh zaman kepemerintahan presiden-presiden zaman lalu, Indonesia harus kembali menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi, tidak seperti yang sekarang ini saling tidak ada keterbukaan kepada rakyatnya, sehingga tidak salah kalau kita menjadi prasangka yang negatif dalam arti ijazah itu dikasih lihat. Kita akan menjadi plong, akan menjadi puas karena kita tuh berhak Pak Jokowi sebagai waktu itu menjabat sebagai presiden, yang mantan presiden yang ke-7, dan sekarang harusnya walaupun sudah menjadi mantan, setidaknya tanggung jawab Pak Jokowi sendiri di depan, di mata masyarakat Indonesia. Dan saya sebagai Wuri Baret dari Solo mengatakan, monggo Pak Jokowi, lihatlah kita itu bersusah payah sampai berdarah-darah melihat perjuangan kami, juga kolaborasi, sinergi kami dari daerah ke pusat, hanya ingin melihat, hanya ingin kepastian, kejujuran dari seorang Jokowi juga asli Solo. Untuk itu tolong dibuka hati dan matanya Pak Jokowi. Kalau kita masyarakat Indonesia berharap semuanya di tanah air ini, berharap Pak Jokowi itu jangan ada dusta di antara kita dan harus jujur. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita datang ke Polda tanggal 15 Desember tahun 2025 untuk membersamai para terdakwa ya. Terdakwa ya dia? Sudah terdakwa kan? Yang tersangka yang mereka tidak punya kesalahan sebenarnya. Kita hanya pengen sebenarnya kejadian kayak gini ini nggak akan pernah terjadi kalau Jokowi sebagai mantan presiden yang tidak bagus itu menunjukkan ijazahnya. Halo, kita mau ngingetin sebagai mantan pejabat publik ya, ketika mau masuk jadi presiden atau mendaftar presiden, itu apa syarat utamanya? Ijazah. Seperti orang-orang pada umumnya kalau bekerja yang ditunjukkan apa? Ijazah kan? Mau jadi satpam, mau jadi polisi, mau jadi apa? Ijazah. Nah kita hanya meminta itu. Kenapa? Jujur kita yang bayar loh. Kita itu yang bayar. Kami yang bayar presiden. Kami adalah pembayar pajak di Indonesia ini. Kalau kami meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya, itu wajar. Jangan terus disimpan-simpan.
Artinya apa sih kalau ngeles sana ngeles sini ngeles sini? Kalian tuh sepertinya nggak punya ijazah ya? Aduh, mati. Terus kita bayar dia sebagai presiden yang sekarang minta pensiun segitu banyak, ya? Wajar nggak? Kalian rakyat Indonesia terima nggak bayarin pensiun dia yang nggak punya ijazah? Nggak terima kan? Kita sekarang mau minta ditunjukkan ijazahnya. Jangan cari pembenaran dengan mentersangkakan teman-teman kita yang mempunyai bukti bahwa Anda tidak punya ijazah. Itu aja. Tolong ingat itu ya, kami yang gaji kalian. Wassalam. Kini kita kesini tuh bukan piknik ya. Ya. Kita di sini tuh bukan nongki-nongki, bukan. Kita kesini mencari ijazah Pak Jokowi dan menuntut Kapolri supaya transparan untuk ijazah Pak Jokowi. Saya menuntut juga bubarkan Kapolri. Untuk apa Pak? Kamu menjabat kalau kamu tidak berpihak kepada rakyat. Betul. Menutupin kejahatan Jokowi. Ini. Udah, nggak usah. Udah, pokoknya pecat. Nggak usah. Bubarkan Kapolri. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Nggak, udah gunanya. Udah pecat, udah pokoknya. Nggak ada gunanya buat apa. Udah. Malah bikin kita emosi aja nih. Udah, jangan jadi emosi. Wassalam. Siapa yang mau ngomong lagi? Desi, kamu? Gua kalau ngomong selalu emosi soalnya. Udah, oke. Gua ada berhadapan dengan termol. Semangat 45 ya, Mbak. Emosi mulu kok kalau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia, kalau Anda masih membawa nama baik keluarga, tunjukkan ijazahnya dong, ya. Jangan mempermalukan keluarga Anda hanya dengan sikap Anda sampai saat ini tidak pernah jelas, ya. Semua sudah berteriak, mana ijazahnya, mana ijazahnya, mana ijazahnya. Tunjukkan itu sehingga rakyat semua sudah tenang. Sekarang Indonesia sangat parah, bukan lagi tidak baik-baik saja, sangat parah. Kalau ada penyakit yang lebih parah, itu sudah terparah sampai saat ini. Karena Bapak tidak pernah menunjukkan ijazah asli, sehingga sekarang ini sudah berlangsung 4 tahun dan tidak pernah selesai, sehingga propaganda terpecah belah, apalagi Anda asal. Satu kata berani